Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Wa ahyina Allahumma ala sunnatih wa amitna ala millatih wa hsyurna fi zumratih ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما لقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب وقال رسول في الحديث الشريف طلب العلم فريضة على كل مسلم أي على كل إنسان مسلم ذكرا كان أم أنثى أما بعد Abnai at-talamid wa banati at-tilmidat a'azakumullah. Kita berjumpa kembali ngaji bersama-sama kitab Al-Wafi, salah satu syarah dari Arba'in Nawawi. Ini merupakan pertemuan yang ketiga. Kita masih di hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat ila akhiril hadis. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan tentang fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Kita sudah sampai pada waktu niyyati wa mahalluha. Ya, kemudian sudah kita sampaikan juga pensyaratan dalam niat, salah satunya adalah ta'yinul wanwi wa tamyizuhu an ghairihi. Bagaimana seorang yang berniat saat melakukan satu amalan kebaikan diminta untuk menentukan ya apa yang ia niatkan, apakah salatnya itu salat wajib misalnya, kemudian ditentukan salat wajibnya ini adalah salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan seterusnya, dan ibadah yang lain juga. Ya. Kita sudah sampaikan dan kita sekarang sampai pada poin berikutnya tentang wujubul hijrati, kewajiban hijrah. Ya, karena memang salah satu poin utama dalam hadis innamal a'malu binniyat ini terkait dengan hijrah. Hijrah dalam pemaknaannya yang spesifik dan juga hijrah dalam pemaknaannya yang meluas nanti. Dijelaskan dalam kitab Al-Wafi ini wujubul hijrati. Al-hijratu min ardil kuffari ila diyaril islami wajibatun ala al-muslimi alladhi la yatamakkanu min idhari dinihi. Ini jelas ya. Jadi al-hijratu min ardil kuffari, hijrah dari wilayah kufar ataupun dari bumi kufar ila diyaril islami, ke wilayah Islam, wajibatun ala al-muslimi, wajib bagi setiap muslim. Nah, ini di sini ya yang menjadi kata kunci ataupun ungkapan kunci, alladzi la yatamakkanu min idhari dinihi, ya, yang tidak mampu menunjukkan ataupun yang tidak mampu, kalau boleh kita bahasakan, melakukan syiar-syiar agamanya. Jadi misalnya ada kalangan minoritas muslim yang hidup di komunitas mayoritas misalnya non muslim, kemudian dia tidak bisa idharuddin, tidak bisa menunjukkan syiar-syiar agamanya, tidak bebas melaksanakan ibadah dan seterusnya. Ya, bahkan mungkin kondisinya dizolimi, dipojokkan dan seterusnya, maka dalam kondisi misalnya ini hijrah diperintahkan untuknya. Bahkan dibahasakan di sini wajibah alal muslim alladzi la yatamakkan min idhari dinihi, wajib bagi setiap muslim yang tidak mampu ataupun tidak bisa menunjukkan ataupun melaksanakan syiar-syiar agamanya. Kalau kita flashback misalnya melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah dengan usaha, dengan kegigihan beliau yang sangat luar biasa, ya memang bisa disimpulkan ketika Rasulullah memutuskan ya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, saat itu memang kondisi sudah tidak mungkin untuk idharuddin, jadi menunjukkan simbol-simbol agama Islam secara terang-terangan itu saat itu memang sangat sulit. Bahkan Rasulullah dianiaya, dicemooh, diperlakukan dengan perlakuan yang sangat tidak baik. Kita bisa melihat misalnya Rasulullah dakwah sirriyah, ini fase dakwah yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 sanawat, selama 3 tahun. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Allah berfirman ya, dalam salah satu firman Allah, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Jadi Rasulullah diminta untuk ya menyampaikan informasi secara terang-terangan tentang risalah ilahiyah itu, fasda' bima tu'mar, dan sampaikanlah secara terang-terangan wahai Muhammad bima tu'maru, atas apa yang diperintahkan padamu, wa'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, apapun yang akan mereka
komentari terkait dengan misi dakwah Rasulullah dan sebagainya, Rasul diminta untuk, kalau bahasa kita diminta untuk cuek, kira-kira begitu. Maka saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kesempatan untuk menyampaikan risalah ilahiyah ataupun risalah Islamnya secara jahar, secara terang-terangan. Tapi ternyata tidak mudah. Ya, ternyata tidak mudah. Padahal Rasulullah saat itu sudah dikenal sebagai seorang yang as-sadiq al-amin, ya, seorang yang shadiq, senantiasa jujur, tidak pernah berdusta, al-amin, yang senantiasa mengemban amanah dengan baik. Dan luar biasanya laqab ini sebetulnya ternisbatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah, sebelum Rasulullah distatuskan sebagai nabi dan rasul secara formal oleh Allah tabaraka wa taala. Sangat luar biasa. Sejak Rasulullah kecil, kemudian Rasulullah beranjak menjadi seorang pemuda, terus kemudian dewasa dan seterusnya, sampai sebelum umur 40 tahun berstatus sebagai nabi dan rasul. Ya, jadi laqab as-sadiq al-amin ini sudah tersematkan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang berinteraksi dengan Rasul, mereka akan langsung menyimpulkan bahwa Muhammad ini adalah seorang pribadi yang tidak pernah berdusta dan seorang yang bisa mengemban amanah dengan baik. Masya Allah. Ya. Maka ini digunakan kesempatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan Islam secara jahar tadi, secara terang-terangan. Ini merupakan posisi tawar, bargaining posisinya Rasulullah kira-kira di situ. Rasul undang para kabilah-kabilah, Rasul naik ke bukit Safa gitu ya, kemudian menyampaikan ya baniya, ya. Rasul ingin menyampaikan satu informasi yang penting, karena saat itu yang mengundang Rasulullah, maka orang-orang berduyun-duyun datang. Bahkan yang tidak bisa datang mengutus orang lain untuk sekedar mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh seorang Muhammad yang dia shadiq dan amin ini, yang enggak pernah dusta dan senantiasa mengemban amanah dengan baik. Apa ini? Pasti ada informasi penting. Maka saat itu Rasulullah memancing dengan pertanyaan yang luar biasa. Ya, Rasulullah menyampaikan, bagaimana menurut kalian? Lau akhbartukum anna khalfa hadzal jabal khailan turida an tuhiru alaikum akuntum musaddiqi. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya di belakang bukit ini, bukit Safa ini gitu ya, ada sekawanan pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, akuntum musaddiqi, apakah kalian percaya kepadaku? Ya, dalam kondisi yang saat itu sebetulnya aman-aman saja. Maka mereka menyampaikan pada Rasulullah, wahai Muhammad, ya, kau tidak pernah berdusta sekalipun. Maka disitulah Rasulullah kemudian masuk, bahwasanya aku adalah pemberi peringatan pada kalian, ya, dan seterusnya, masuk menyampaikan risalah ilahiyah. Dan saat itu langsung direspon oleh Abu Lahab, menyampaikan, tabban laka ya Muhammadu alihada jama'tana. Celaka kau wahai Muhammad, alihada jama'tana. Apakah karena hanya ini kau kumpulkan kami semua, hanya untuk menyampaikan risalah baru? Kau kumpulkan kami semuanya. Ya, mereka terusik, ya, terutama kalangan pembesar kafir Quraisy merasa terusik karena jelas akan merubah segalanya. Status sosial mereka akan berubah. Yang awalnya mungkin mereka menjadi pemimpin, mereka akan dipimpin oleh Muhammad, termasuk berbagai macam hal, persoalan materi, persoalan status sosial, persoalan gengsi, persoalan wibawa dan seterusnya. Maka saat itu yang menjawab bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang menjawab langsung Allah Tabaraka wa Taala dengan turunnya Quran surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, wa mar'atuhu hammalatal hatab, itu ya, dan imra'ahnya juga dan istrinya juga. Ya, artinya ini untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah menyampaikan dakwah di Mekah itu tidak mudah. Maka Rasulullah kemudian punya planning 3 tahun dakwah Syria. Kemudian Rasulullah setelahnya mendapatkan perintah untuk mendakwahkan Islam secara jahriyah, secara terang-terangan begitu. Ya. Dan ternyata pengikutnya juga belum terlalu banyak karena banyaknya tindak-tindak kedzaliman, tindak penganiayaan, tindak yang merugikan kalangan kaum muslimin saat itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka posisi yang amat sulit yang kemudian Rasulullah memutuskan untuk hijrah secara bergelombang gitu ya. Yang akhirnya Rasulullah hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq setelah beberapa sahabat sebelumnya sudah hijrah sampai ke kota Madinah. Ya, dijelaskan wa hadzal hukmu bakin wa ghairu muqayyadin, dan hukum ini ya terus berlangsung wa ghairu muqayyadin, dan tidak terbatasi, tidak dibatasi dengan waktu, tidak terbatasi dengan apapun. Artinya hukum bahwasanya hijrah dari wilayah kafir ke wilayah Islam yang wajib bagi setiap muslim, yang tidak mungkin untuk menunjukkan simbol-simbol agamanya, yang tidak bebas mereka melakukan ibadahnya ataupun terganggu, terusik, teraniaya dan seterusnya. Ya, hukum ini terus berlangsung, bakin ghairu muqayyad. Ya. Jadi tidak terbatasi dengan waktu dan seterusnya.
Ya. Wa amma khabar la hijrata ba'dal fathi. Ya, diingat-ingat kalau ada ungkapan khobar, arti khobar secara tekstual ini memang informasi gitu ya, kabar ya, jamaknya akhbar. Tapi kalau ada khobar kemudian di situ ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti al-khabar huna bima'na hadis. Jadi khobar di sini artinya adalah hadis. Misalnya ungkapan ini dalam kitab Al-Wafi, wa amma khabar la hijrata ba'dal fathi. Adapun hadis la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Yang dimaksudkan dengan fath di sini adalah penaklukan kota Makkah. Fal maqsudu, maka yang dimaksudkan la hijrata min Makkata ba'da fathiha. Tidak ada hijrah dari Mekah setelah penaklukan kota Mekah tersebut. Ya, jadi kita bisa paham ya, Rasulullah ya memplanning hijrah ini. Sahabat yang pertama hijrah termasuk mengutus sahabat-sahabat yang nanti melahirkan embrio kalangan Ansor dan sebagainya, berdakwah di sana bergelombang sampai akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar hijrah itu. Ya, itu dari Mekah ke Madinah. Karena saat itu memang kota Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kufar Quraisy. Tapi setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Mekah, makalah hijrah ba'dal fathi. Tidak ada istilah hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Li'annaha sarat darul islami. Karena Mekah telah menjadi wilayah Islam. Jadi ini kita perlu memang sekali waktu flashback sejarah ya, peristiwa tentang Fathu Makkah itu kan luar biasa. Walaupun toh kalau kita diskusikan pada kesempatan malam hari ini waktunya tidak mungkin cukup, tidak memadai. Yang intinya bahwasanya saat itu Rasulullah bersama dengan para sahabat yang jumlahnya ya kisaran 10 ribuan pasukan ya masuk ke Mekah. Dan saat itu orang-orang Mekah sudah bingung semuanya, mereka khawatir, mereka takut gitu. Yang ada dalam benak mereka, ya mereka menyadari bahwasanya mereka dulu pernah menganiaya, pernah menzolimi, pernah menyakiti, pernah mencemooh dan seterusnya ya, perlakuan-perlakuan yang menyakitkan bagi kalangan kaum muslimin. Mereka membayangkan jangan-jangan Muhammad dan pasukannya yang jumlahnya sangat banyak itu akan melakukan hal yang sama. Kalau melakukan hal yang sama selesai kita. Dan mereka sebetulnya sudah pasrah. Tapi ternyata ketika Rasulullah sampai Mekah, Rasul menyampaikan pada mereka, idhabu fa'antumut tulaqa. Idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah kalian semuanya bebas. Ini salah satu faktor yang justru membuat mereka simpatik terhadap Islam dan kemudian masuk Islam secara berbondong-bondong. Idza jaa nasrullah wal fath. Jadi sampai wara'aitan nas ya, gitu ya. Masuk ke dalam agama Islam itu secara afwajan. Ya. Sampai semisal itu. Ya. Ini merupakan salah satu hal yang seringkali disampaikan oleh para ulama bahwasanya di antara faktor penting kenapa orang kemudian masuk ataupun memeluk agama Islam adalah keluhuran budi pekerti Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alim ajmain. Karena sangat mungkin bagi Rasulullah saat itu misalnya untuk membalas apa yang pernah mereka lakukan terhadap kalangan kaum muslimin, dan mereka sebetulnya sudah pasrah. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Rasul bebaskan mereka semuanya. Mereka semuanya bebas. Ya. Artinya saat Fathu Makkah itu tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Ya. Dan ada satu kisah sebetulnya yang cukup menarik. Ini satu kisah yang cukup masyhur. Ada saat itu seorang yang bernama Fudalah. Seorang yang bernama Fudalah ini adalah orang yang sangat benci kepada Rasulullah SAW sampai dia ikrarkan bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang paling aku benci. Pas ketika datang kalangan kaum muslimin ke Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah itu dan melihat Rasulullah dan para sahabat tambah benci. Dan kemudian saat Rasulullah menetapkan kebijakan ya untuk membebaskan mereka semuanya dan mereka tidak disakiti, mereka tidak ditawan dan sebagainya. Ya, Rasulullah memperlakukan mereka dengan baik. Ya. Si Fudalah ini pun malah justru tambah tidak suka dengan Rasulullah. Karena juga kawan-kawannya kemudian malah banyak yang masuk Islam begitu. Akhirnya si Fudalah ini berniat ya, dalam peristiwa Fathu Makkah itu ya, dalam hari itu untuk bisa menghabisi Rasulullah. Bagaimana caranya? Dijelaskan dalam beberapa referensi ketika kemudian Rasulullah SAW melakukan tawaf di Ka'bah itu ya, dia menyelinap gitu, mengendap-endap ya, ya sambil membawa semisal alat tajam, semisal belati gitu ya. Kemudian ketika dia mulai mendekat pada Rasulullah ya, ketika waktunya sudah
menurut dia hampir pas, hampir tepat begitu, Rasulullah langsung menoleh kepada si Fudalah tersebut dan menyampaikan, ya Fudalah, bima tuhadditsuka nafsuka. Wahai Fudalah, apa yang disampaikan nafsumu kepadamu? Kalau bahasa kita, kamu mau apa? Nafsumu yang buruk, yang negatif itu menyampaikan informasi kepadamu untuk berbuat apa sehingga kau akan melakukan hal ini? Maka saat itu langsung saja si Fudalah ini ya, gemetar dan mencoba apa istilahnya ya, menyampaikan informasi yang kira-kira membuat Rasulullah kemudian percaya kepadanya. Dia mengatakan, ya Muhammad, inni adkurullah azza wa jalla. Sungguhnya aku sedang mengingat Allah atau zikir kepada Allah Ta'ala. Maka saat itu Rasulullah langsung mendekati si Fudalah dan menyampaikan, ya Fudalah, didekati, ittaqillah, istaghfirillah. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Istaghfirillah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Didekati, Fudalah semakin gemetaran. Seakan-akan kekuatannya sudah hilang sama sekali. Sudah takut, cemas, luar biasa, kok ya konangan kalau bahasa kita begitu kira-kira. Ya. Maka didekati, Rasulullah mengangkat tangannya. Ketika Rasulullah sudah mengangkat tangannya ini, si Fudalah mengira Rasulullah akan menamparnya atau membukulnya. Dia sudah pasrah. Tapi ternyata Rasulullah meletakkan tangannya di dada si Fudalah. Wa yabtasim. Yamsah ala sadrihi wa yabtasim. Jadi, usap ya, dada si Fudalah tadi itu dan yabtasim. Dan menyampaikan, ya Fudalah, ittaqillah, istaghfirillah, ittaqillah, istaghfirillah. Itu yang disampaikan Rasulullah. Pesan sederhana tapi syarat makna. Takutlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Wahai Fudalah, takut pada Allah, minta ampun kepada Allah. Fudalah rasanya sudah enggak karuan, enggak nyangka Rasulullah hanya meletakkan tangannya di dadanya tadi itu. Maka saat itu Fudalah mengisahkan, ya, dalam satu riwayat yang cukup panjang itu dikisahkan, Fudalah menyampaikan, Rasulullah sebelum meletakkan tangannya di dadaku itu, kana abghad ahlil ardi ila qalbi. Rasul adalah orang yang paling aku benci di muka bumi ini. Tapi setelah Rasulullah meletakkan tangannya dan kemudian mengangkatnya dari dadaku, fasara ahabban nas ilayya fil ardi. Maka Rasul menjadi orang yang paling aku cintai di muka bumi ini. Abna'i at-talamid wa banati at-tilmidat azakumullah minas sanah al-ashirah hatta athaniyah asyrah. Ya, semuanya maka tadi kita sampaikan peristiwa Fathu Makkah ini luar biasa. Ya, yang menyebabkan orang-orang Mekah masuk Islam secara afwajan, secara berbondong-bondong ya. Langsung masuk dalam jumlah yang sangat banyak. Salah satu faktor utamanya adalah keluhuran budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Kita lanjutkan karena waktu yang terbatas ya. Masih ada waktu 12 menit. Wa tutlaqu al-hijratu ala ma nahallahu anhu. Wa tutlaqu al-hijratu, dan hijrah juga diartikan ala ma nahallahu anhu, dengan sesuatu yang Allah larang. Jadi hijrah kalau secara tekstual itu kan berpindah ya, dari satu tempat ke tempat lain. Kalau dalam hadis innamal a'malu binniyat, kemarin sudah kita sampaikan yang dimaksudkan hijrah di sini faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi ila akhiril hadis, adalah berpindah dari Mekah atau selainnya ke Madinah begitu ya. Tapi sebetulnya kata hijrah sendiri itu memiliki makna yang banyak. Di antaranya manahallahu anhu, sesuatu yang mana Allah larang. Maka dalam satu riwayat disebutkan juga dalam kitab Al-Wafi ini, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Dan seorang muhajir adalah seorang yang hijrah atas apa yang Allah larang. Artinya berarti seorang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ingat-ingat, kalau ada naha yanha, muta'adinya dengan haraf an. Kalau amara ya'muru dengan ba, bi. Ya, yang paling gampang untuk mengingat-ingat ungkapan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya. Jadi istilahnya ini kan salah satu hal yang memang kita tidak bisa lepas untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, berikan informasi-informasi kebaikan pada orang lain, ya, bergerak yang baik, melakukan aktivitas positif yang bermanfaat bagi kita dan orang sekitar kita. Juga mencegah orang untuk melakukan hal-hal yang merugikan dirinya dan merugikan banyak orang yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi itu ya, hijrah diartikan juga manahallahu anhu, sesuatu yang Allah larang. Ya, diartikan juga apalagi wahajrul wahajrul muslimi akhahu fawqa thalasin.
diurutkan dari depan, wa tutlaku al-hijratu ala ma nahallahu anhu wa ala hajril muslimi akhahu fawqa thalasin. Dan diartikan juga hijrah itu ya, dikaitkan juga dengan seorang muslim yang meninggalkan saudaranya ataupun mendiamkan saudaranya fawqa thalasin, lebih dari 3 malam. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Haramnya larangan seorang muslim yang mendiamkan saudara muslim lainnya selama lebih dari 3 malam ataupun 3 hari. Ini tidak dibolehkan. Ya. Pada dasarnya Islam ini sangat manusiawi, sangat humanis sekali. Ya, wajar ketika seorang disalahi orang lain, dianiaya, dicemooh, ya, ada praktik-praktik kedoliman yang tertuju padanya. Kemudian dia agak marah dengan orang yang melakukan perbuatan tidak baik padanya tersebut. Itu sebetulnya manusiawi. Akan tapi ada batasan-batasannya. Tidak boleh kemudian dia marah, dia mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam ataupun lebih dari 3 hari. Ya, ini satu yang dilarang oleh syariat. Maka dalam hadis yang terkait dengan hajrul muslim akhahu fawqa thalas ini dijelaskan bahwasanya yang terbaik adalah siapa yang memulai untuk menyampaikan salam. Ya. Ketika ada 2 orang muslim yang bermusuhan, ini diam, yang A diam, yang B juga diam. Ya. Maka yang terbaik di antara keduanya adalah siapa yang memulai untuk menyapa. Ya. Menyapa dalam konteks sekarang ya macam-macam, tidak harus ketemu fisik mungkin ya, tapi bisa menyapa lewat sosial media dan sebagainya. Yang terbaik itu. Ya. Wa tutlaku al-hijrah ala hajril mar'ati firasha zawjiha. Ya. Jadi hijrah juga diartikan ya, seorang wanita yang meninggalkan ya kasur suaminya. Artinya apa? Seorang wanita yang dia kemudian memutuskan untuk berpisah tidur dari suaminya karena ada satu masalah, karena dia tidak suka, karena apa dan sebagainya. Ya, mungkin tidak ada sebab yang begitu jelas, tapi kemudian dia memutuskan untuk menjauhi suaminya, tidak mau tidur bersama dengan suaminya. Ini juga secara perspektif fikih tidak dibolehkan. Ya, jadi pada prinsipnya namanya suami istri itu hubungannya adalah saling melengkapi, atakamul baina tarfaini, saling melengkapi antara 2 belah pihak. Seorang suami tidak akan lengkap kecuali ada istri, dan seorang istri tidak mungkin lengkap juga kecuali ada suami. Maka bahasa Al-Qur'an ada bahasa yang sangat luar biasa, tasbihnya menggunakan tasbih balik. Kalau ada tasbih balik itu berarti yang disebutkan musyabbah dan musyabbah bihnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi pasangan kita itu ya menjadi pakaian ya bagi kita. Ya, ini tasbihnya tasbih balik, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yang disebutkan musyabbah dan musyabbah bihnya saja. Kenapa dibahasakan semisal itu? Para ulama menyampaikan karena memang namanya tasbih balik ini a'la maratibit tasbih. Jadi level tasbih yang paling tinggi. Kita kasih contoh lain, misalnya begini. Ketika kita ingin mengungkapkan tentang seorang yang bernama Ali misalnya begitu ya. Ali ini pemberani, Ali ini berwibawa, Ali ini luar biasa semuanya lah. Kalau masih dikatakan Aliyun kal asadi fis syaja'ah, itu biasa aja. Ya, karena Ali semisal singa dalam keberaniannya, terbatasi. Ya, ada musyabbah, ada musyabbah bihnya, ada wajhus syabah, ada tasbih. Ya, hanya dalam syaja'ahnya aja, seperti singanya dalam syaja'ahnya saja. Dalam keberanian saja. Tapi kalau sudah dikatakan Aliyun Asad, Ali ini seperti singa, itu berarti seperti singa dalam keberaniannya, dalam kewibawaannya, dalam kekuatannya, dalam semua sifat positif yang dimiliki singa ini dimiliki juga oleh Ali. Yang disebutkan musyabbah dan musyabbah bihnya. Ali, musyabbah dan musyabbah bihnya. Asad. Aliyun Asad. Ya sama dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tadi. Abnai at-talamid wa banati at-tilmidat a'azakumullah. Ya. Simpulannya tadi hijrah juga diartikan apa? Yang pertama ya, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah hajrul muslim akhahu fawqa thalasin. Jadi seorang muslim yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari ataupun 3 malam. Kemudian wa tutlaku ala hajril mar'ati firasha zawjiha. Seorang wanita yang meninggalkan suaminya ataupun kasur suaminya, gitu ya. Artinya tidak tidur bersama dengan suaminya.
Ya, sedikit lagi ini kita sampaikan, waqad yajibu 'alal muslimi ayyahjura akhahu al-muslima al-'asiyah. Dan terkadang wajib bagi seorang muslim untuk meninggalkan akhahu al-muslima al-'asiyah, saudara muslimnya yang bermaksiat. Artinya saudara muslim akan tapi dia pelaku maksiat. Karena dia sudah tidak bisa mengarahkan, dia tidak bisa mengkondisikan. Kalau dia berinteraksi dengan saudara muslimnya yang al-asi ini, yang pelaku maksiat ini, justru malah mungkin dia nanti terpengaruh dan menjadi asin juga. Ya, maka dalam kondisi misal ini, dia justru diperintahkan untuk meninggalkan saudara muslimnya yang al-asi ini dan tetap berdoa semoga muncul orang lain, ada orang lain yang bisa mengarahkannya. Jadi saat misalnya kita tidak mampu mengarahkan orang lain berbuat baik, tetap kita mempunyai kewajiban untuk mendoakannya. Paling tidak seperti yang dicontohkan Rasulullah, ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islamiyah kemudian belum bisa direspon oleh sebagian komunitas masyarakat saat itu, ya, oleh sebagian manusia, maka Rasulullah tetap mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku fa innahum la ya'lamun, karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Kama yajuzu lahu ayyahjura zaujatahu an-nashizata ta'diban. Selesai sampai sini. Sebagaimana juga dibolehkan bagi seorang muslim ayyahjura zaujatahu an-nashizata, untuk meninggalkan, ya, istrinya yang nashizah, yang menyimpang, ya, istrinya yang menyimpang, yang tidak taat kepadanya, menyimpang dari aturan syariat, ta'diban. Ini alasannya ta'diban itu untuk mendidik istrinya tadi itu. Jadi seorang suami meninggalkan sesaat istrinya, tidak tidur bersamaan, mendiamkan sesaat dan sebagainya sebagai ta'diban, untuk mendidik agar istrinya kemudian sadar bahwasanya apa yang dia lakukan tidak pas, tidak tepat, tidak sesuai dengan norma syariat, kemudian sadar. Dan ketika istrinya nanti sudah dalam kondisi normal, maka si suami ini wajib kemudian melakukan interaksi secara baik dengan istrinya kembali. Abnai at-talamid wa banati at-tilmidat, a'azakumullah. Sudah tepat jam 8, karena keterbatasan waktu mungkin sedikit ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ngaji yang rentang waktunya hanya kisaran 30-an menit. Semoga bisa menambah wawasan kita, khususnya kami pribadi. Ada benarnya yang saya sampaikan mutlak dari Allah Ta'ala, kurang sempurnaan dalam menyampaikan materi singkat dari saya pribadi. InsyaAllah pertemuan berikutnya, pertemuan hadis pertama yang terakhir, dan selanjutnya kita akan sambung al-hadis tsani tentang al-Islam wal iman wal ihsan. Hada wa astaghfirullah li wa lakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.